1096 Aku akan melawannya mati-matian. Mungkin karena sikap Amandamu menjadi lebih lembut, dan Erikosie juga menjadi lebih tenang. Dia berjongkok di depan Amandamu, mengakomodasi ketidaknyamanannya, dan berkata dengan nada serius, aku juga suka Joanna. Jika memungkinkan, aku akan menemukan cara untuk membawanya ke pihak kita. Seolah-olah dia sudah memutuskan bahwa dia harus bersama Amandamu. Amandamu memejamkan mata dan menarik nafas dalam-dalam, ini gila. Wajah Erikosie sedikit kaku ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia berdiri perlahan, matanya masih tertuju pada Amandamu, tapi dia berkata kepada orang lain, kalian keluar dulu. Suara itu keluar, dan semua orang di ruangan itu keluar. Ketika hanya Erikosie dan Amandamu yang tersisa di kamar, Erikosie mengulurkan tangannya untuk melonggarkan dasinya dan berjalan ke sofa untuk duduk. Dia menyilangkan kaki dan tampak dingin, tidak masalah bagiku apakah kamu menyukaiku atau tidak. Amandamu tiba-tiba berbalik menatapnya. Erikosie kembali menatapnya, ayahku dari kecil adalah seorang yang tidak bisa ditebak. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Aku tidak bisa menebaknya. Dia bahkan mati dengan cara palsu, dan sebagian besar orang di sekitarnya juga menjadi munafik. Tetapi kamu berbeda. Kamu setidaknya nyata. Kalau suka ya suka, kalau tidak suka ya tidak. Senang hidup dengan orang yang nyata seumur hidup. Amandamu tahu tekadnya dari apa yang dikatakan Erikosie. Sebelumnya, dia selalu merasa bahwa Erikosie mempermalukan dirinya sendiri, hanya mencoba untuk terlibat. Sekarang, pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa Erikosie itu nyata. Dia bilang dia ingin menghabiskan hidupnya bersamanya. Dia tidak peduli apakah dia mencintai atau tidak. Ada begitu banyak wanita di dunia ini. Bukan hanya aku yang seperti apa yang kamu katakan itu. Amandamu merasa kata-katanya terlalu terus terang, tapi dia tetap harus mengatakannya. Erikosie mengangguk setuju, aku tahu, tapi aku terlalu malas untuk mencarinya. Aku sudah berusia 30-an lebih. Aku sudah harus berkeluarga lebih cepat. Selain itu, kamu lebih aman bersamaku. Dodi jika menangkapmu, aku akan melawannya mati-matian. Kata-katanya kedengarannya bercanda, entah benar atau salah. Amandamu terlalu malas untuk mengatakan yang sebenarnya dari apa yang dia katakan, Eriko. Erikosie menjawab dengan keras, berdiri untuk merapikan dasinya, dan merapikan jasnya, aku akan menyuruh orang-orang di luar masuk dan memberimu riasan. Setelah dia selesai berbicara, dia berjalan ke pintu dan membiarkan orang-orang yang menunggu di luar masuk. Amandamu tidak memberinya wajah yang baik, dia juga tidak memberikan wajah yang baik kepada penata rias. Tidak apa-apa, tunanganku cantik alami dan dia tidak membutuhkan riasan. Ayo pergi ke tempat perjamuan sekarang. Aku menghabiskan banyak waktu dengan hati-hati menyusun rencana. Kamu pasti puas dengan perubahannya. Erikosie tersenyum, datang dan mendorong dia keluar. Kulit Amandamu berubah, aku mau merias wajah, kamu keluar dan tunggu aku. Dia hanya bisa menunda sebanyak mungkin sekarang, dan kemudian memikirkan solusi. Erikosie juga tahu bahwa Amandamu hanya ingin menunda waktu. Tetapi orang-orangnya ada di mana-mana, dan kaki Amandamu tidak nyaman dan tidak mungkin untuk melarikan diri. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa Amandamu ingin menunda waktu, dia tidak peduli, kalau begitu aku akan keluar dan menunggumu. Dia selesai berbicara dengan senyuman, dan keluar menyenandungkan sebuah lagu, terlihat sangat bagus. Amandamu mengerutkan bibirnya rat-rat dan melihat ke cermin saat Erikosie berjalan keluar. Ada beberapa orang di ruangan itu yang membentuknya, semuanya wanita. Amandamu memandang wanita yang merias dirinya dari cermin dan tersenyum. Dia memiliki kelebihan seorang wanita. 1097 pulih setiap hari. Setelah beberapa saat, penata rias merias wajah Amandamu dan melakukan sentuhan akhir. Kepala Amandamu tetap diam, dia memutar matanya untuk melihat ke penata rias, dan bertanya dengan suara hangat, aku merasa sedikit tidak nyaman dengan pakaianku, dan sesuatu menusuk punggungku. Bisakah kamu melihatnya nanti? Amandamu sangat sopan, penata rias secara alami menjawab dengan senyuman, oke. Setelah riasan Amandamu selesai, Amandamu berkata, keluarlah dan biarkan dia tinggal dan bantu aku melihat apa yang ada di pakaian itu.
Dia berkata, menunjuk ke penata rias. Yang lain tidak mengatakan apa-apa, mereka keluar satu demi satu. Ini cukup untuk menunjukkan betapa yakinnya Erikosie bahwa Amandamu tidak bisa melarikan diri. Penata rias melihat bahwa semua orang telah keluar dan berkata, baik, aku akan membantumu melihat. Amandamu menggelengkan kepalanya, bisakah kamu mengunci pintunya? Baik, penata rias merasa bahwa Amandamu mungkin lebih tertutup dan pergi untuk mengunci pintu dengan jujur. Amandamu menoleh dan melirik ke penata rias. Penata rias tampaknya berusia awal 20-an, tidak tinggi, memiliki temperamen yang baik, dan terlihat sangat sederhana, dan melakukan apapun yang dia suruh. Ketika penata rias pergi untuk mengunci pintu, Amandamu memutar kursi roda ke depan, mengulurkan tangan dan mengambil sebotol cairan rias di atas meja rias. Lotion yang baru dibuka dan dikemas dalam botol kaca terasa berat di tangannya. Selama kekuatan dan posisinya tepat, pukulan ini pasti akan membuat orang pingsan. Amandamu menyembunyikan lotion di kursi roda dan menarik roknya untuk menutupinya. Penata rias akan segera kembali. Menghadap cermin, Amandamu memindahkan kursi roda ke belakang, sedikit mencondongkan tubuh ke depan, dan menunjuk ke suatu tempat di punggungnya. Di sini, kamu bisa membantuku melihat-lihat. Penata rias berjalan di belakang Amandamu, berniat untuk melihat dari belakang. Amandamu berkata, bukankah merepotkan di belakang? Datanglah ke depanku. Jika dia berada di belakangnya, dia dapat melihat gerakannya segera setelah mendongak. Penata rias membeku sesaat. Dia merasa lebih nyaman untuk berdiri di belakangnya. Tapi wajah Amandamu terlalu kalem dan serius. Penata rias berkata, oh, dan berjalan ke arahnya, menyilangkan bahunya, menurunkan resleting di punggungnya, dan pergi untuk melihat punggung Amandamu. Di sini, sambil melihatnya, penata rias bertanya. Amandamu memiringkan kepalanya dan melihat kekuatan penata rias di suatu tempat. Sambil menyentuh lotion, dia berkata, mungkin sedikit lebih jauh. Amandamu terlihat sakit dan lemah sehingga penata rias tidak mewaspadai dan tidak meragukan Amandamu. Di mana dia tidak bisa melihat, Amandamu mengangkat botol cairan kosmetik di tangannya dan membantingnya ke kepalanya dengan keras. Saat itu terjadi, penata rias tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Bagaimana dia bisa mengira bahwa Amandamu, yang kurus dan tidak leluasa pada kakinya, akan menyerangnya? Kamu, aku. Penata rias itu tersandung dua kali, buru-buru mengulurkan tangan untuk menopang sandaran tangan kursi roda, memandang pusing ke arah Amandamu, dan jatuh ke tanah tanpa mengucapkan kalimat lengkap. Amandamu mengulurkan tangan dan mendorong penata rias, bangun. Penata rias tidak bereaksi sama sekali. Amandamu menghela nafas lega tadi, dia benar-benar khawatir tentang ketidaktepatan, tidak membuatnya pingsan, atau menyakitinya. Untung. Amandamu berkata dengan suara rendah, maaf. Kemudian mulai melepas pakaian penata rias. Penata rias memiliki topi dan topeng, dan rencananya adalah bertukar pakaian dengan penata rias dan melarikan diri. Amandamu perlahan bangkit dari kursi roda. Erikosie dan Kenzo Lee hanya tahu bahwa dia berguna, tetapi mereka tidak tahu bahwa kakinya pulih setiap hari. 1098 Jade Imperial. Meskipun setiap hari lebih baik, tapi pemulihannya lambat. Meskipun dia masih belum bisa berjalan secepat orang biasa, tapi perubahan tubuhnya, dia masih bisa merasakan. Hanya dia seorang yang mengetahui masalah ini, dia tidak memberitahu siapapun. Sebelumnya Dodisie menyerah terhadap dia, mungkin karena kakinya terus tidak sembuh, jadi hasil yang Dodisie keluarkan terhadap Amandamu adalah, bahan eksperimen yang gagal, bersiap membuang dia, tapi pada akhirnya memutuskan menggunakannya untuk memancing Kenzo Lee dan Rikimo, memanfaatkan harga sisanya sampai habis. Sebenarnya sejak awal sekali, kakinya sudah bisa merasakan sedikit perasaan. Tapi, Dodisie terlalu percaya diri, Dodisie hanya percaya pada anak buahnya, hanya percaya pada data hasil eksperimen, bahkan tidak pernah bertanya bagaimana perasaan Amandamu. Di saat dia seorang diri di dalam kamar, dia akan latihan berjalan. Kalau dipaksakan, dia bisa berjalan lumayan jauh, tapi belum tentu bisa kabur keluar. Tapi bagaimana kalau benar-benar bisa ke sana? Amandamu menenangkan perasaan, memakai topi dan masker, hanya menunjukkan mata dan dahi di luar.
Setelah melakukan ini, dia pun pergi ke arah cermin. Setelah memastikan dandanannya tidak ada kekurangan apapun, dia berbalik dan berjalan ke arah luar. Amanda Mu menundukkan kepala sambil berjalan keluar. Penata rambut di luar sedang mengobrol. Ketika melihat dia keluar, hanya melihat sekilas dia saja. Ada orang yang bertanya pada Amanda Mu, sudah selesai. Amanda Mu tidak mengeluarkan suara, hanya semakin menundukkan kepala dan mengangguk. Ada apa? Wanita itu memarahimu. Ada yang bertanya lagi. Aku pergi sebentar ke toilet. Amanda Mu merendahkan suara. Suaranya agak serak, seperti pernah menangis. Reaksi Amanda Mu ini, benar-benar membuat orang mengira dia, dimarahi oleh wanita itu, jadi tidak ada lagi yang bertanya padanya. Tidak tahu siapa yang berkata, kakinya sudah seperti itu, suka marah-marah lagi. Bisa jadi sekarang dia sedang emosi. Kita nanti saja baru masuk ke dalam. Meskipun Amanda Mu sedikit lebih tinggi dari penata rambut, tapi dia membungkukkan tubuh dan menundukkan kepala, jadi tidak terlalu terlihat. Dia menopang pada dinding dan menghilang dalam pandangan orang-orang, masuk ke pintu keluar tangga. Amanda Mu tidak yakin kapan Eriko Xie akan menyadari kalau dia kabur, jadi tidak berani naik lift, hanya berani naik tangga saja. Dia naik ke atas dan menyadari, tempat di mana dia sedang berada adalah di Jade Imperial. Jade Imperial adalah tempat mewah di kota J. Meskipun sampai sekarang masih belum ada yang tahu kalau Ricky Mo adalah bos besar di belakangnya, tapi Amanda Mu merasa, Eriko Xie pasti tahu. Eriko Xie sengaja menantang Ricky Mo. Kalau begitu, keberanian Eriko Xie benar-benar sangat besar. Hati Amanda Mu malah perlahan-lahan menjadi tenang. Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Sekarang adalah malam hari. Dia ingat James Gu biasanya saat malam akan pergi ke Jade Imperial. Setelah berhasil menemukan James Gu, maka dia sudah aman. Di lantai atas adalah kamar tamu, lorongnya sepi, lampu juga tidak terang. Amanda Mu berjalan cukup jauh, juga tidak melihat seorang pelayan pun. Amanda Mu merasa kakinya sudah semakin tidak bertenaga. Kalau dia tidak menemukan James Gu, maka dia sudah tidak bisa berjalan lagi. Itu artinya, dia akan ditangkap oleh Eriko Xie. Amanda Mu berjalan mengikuti terus, saat sudah hampir sampai di ujung lorong, terdengar bunyi lift yang sampai. 1099 memanggil namanya dengan tepat. Hati Amanda Mu sedih. Alam bawah sadarnya menyadari, bawahan Eriko Xie sudah datang mencarinya. Kebetulan kamar di samping terbuka, Amanda Mu pun segera masuk dan menutup pintu. Mungkin karena baru check out, pelayan bersiap bersih-bersih dan kamar sangat berantakan. Amanda Mu tidak berpikir, langsung masuk dan bersembunyi di dalam lemari. Di lemari tergantung jubah mandi. Amanda Mu duduk di dalam lemari pakaian, mengangkat kepala, membuka mulut untuk menahan napasnya. Dia takut anak buah Eriko Xie terlalu teliti, akan memeriksa satu persatu kamar tamu. Dia sudah susah-susah kabur, dan harus hati-hati jangan sampai tertangkap kembali. Setelah Amanda Mu menenangkan napasnya, dia pun memfokuskan diri mendengar pergerakan di luar. Kedap suara kamar di Jade Imperial sangat bagus. Dia tetap tidak mendengar suara apapun meski sudah memfokuskan diri untuk mendengar. Di kamar sangatlah hening. Ruang di dalam lemari juga sangat sempit. Amanda Mu selain mendengar suaranya sendiri, juga mendengar suara detak jantungnya yang semakin cepat. Tiba-tiba, di luar ada suara pintu terbuka. Kemudian, suara perbincangan orang. Tapi Amanda Mu tidak mendengar jelas apa yang mereka bicarakan. Dengan cepat, ada orang yang membuka pintu kamar. Amanda Mu seketika berhenti bernapas. Nanti masih harus check out, aku harus selesai bersih-bersih, yang kamu katakan itu, aku tidak tahu. Amanda Mu menghela napas lega. Ternyata pelayan yang masuk untuk bersih-bersih. Tunggu dulu, kalau bersih-bersih pasti akan membuka lemari, kan? Kalau buka lemari, pasti akan menemukan dia. Amanda Mu baru saja terpikir seperti itu, terdengar ada orang yang masuk lagi. Apa di dalam ada orang? Ini suara seorang pria dan kedengaran sangat dingin. Pelayan yang ada di ujung sambungan bertanya, siapa ini? Setelah selesai bertanya, sang pelayan berkata lagi, begini dulu saja. Mungkin berkata pada orang yang ada di ujung sambungan. Kemudian,
Terdengar langkah kaki yang semakin jauh dan suara pintu kamar terbuka. Setelah pelayan keluar, mungkin karena tidak menutup pintu, jadi Amandamu bisa mendengar suara percakapan di luar kamar. Apa kamu melihat satu wanita? Lumayan cantik tapi sangat kurus. Kakinya agak pincang. Ah, tidak kok. Benar-benar tidak lihat. Iya. Baiklah, kalau lihat, boleh hubungi kami. Lalu beberapa orang pergi dan Amandamu masih mendengar sang pelayan mengoceh, orang apaan itu? Sang pelayan sekali lagi masuk ke dalam kamar, mulai membereskan kamar dan terdengar suara air. Mungkin pergi membersihkan kamar mandi. Amandamu memanfaatkan kesempatan ini, membuka pintu lemari, melihat sekeliling untuk memastikan keadaan. Setelah memastikan sang pelayan benar-benar masuk ke kamar mandi, dia baru berjalan keluar dengan perlahan-lahan. Di bawah suara air, Amandamu berhasil keluar kamar dengan lancar. Dia pun menghela napas lega. Di saat dia sudah sampai berada dekat dengan pintu, tiba-tiba pintu terbuka dari luar. Karena terlalu mendadak, Amandamu juga tidak sempat menghindar, hanya bertatapan dengan wanita yang membuka pintu. Amanda, wanita yang wajahnya agak familiar memanggil namanya dengan tepat. Amandamu untuk sesaat tidak teringat siapa wanita ini. Pakaian di tubuh wanita juga sangat mahal. Selain itu, orang yang bisa keluar masuk Jade Imperial, pasti juga bukan berasal dari keluarga biasa. Sang wanita melihat ekspresi Amandamu, seperti mengerti Amandamu tidak mengenalnya, matanya mengandung pandangan bercanda, tidak kenal aku lagi. Wanita itu berjalan 2 langkah ke depan, semakin dekat dengan Amandamu, orang penting memang suka lupa ya. 1100 menambah fitnah. Kaki Amandamu meskipun sudah lebih baikan, tapi bagian tubuh lainnya tetap mempunyai pengaruh. Contohnya, ingatannya memang tidak sebaik dulu lagi. Di saat berlibur di gunung, ada satu masa di mana ingatannya mundur dengan cepat, juga lupa akan banyak hal. Kemudian mendapat pengobatan dan sudah lebih baikan, tapi pada akhirnya tetap tidak sebaik dulu lagi. Kamu benar-benar tidak ingat aku lagi, atau pura-pura tidak ingat aku. Sang wanita menilai Amandamu sesaat, dan menatap Amandamu dengan kepala miring. Maaf, tubuhku akhir-akhir ini sedang tidak sehat, menyebabkan ingatanku juga tidak baik. Maksud Amandamu adalah, dia benar-benar tidak ingat siapa wanita ini. Sang wanita menyipitkan mata, seperti sedang memikirkan kebenaran dari perkataan Amandamu. Amandamu melihat ke arah pintu di belakangnya dan bertanya, apa kamu masih ada urusan? Karena tidak dapat mengingat orang ini, maka artinya juga bukan orang yang penting. Selain itu mata wanita itu tidak mengandung maksud baik. Amandamu sekarang sedang buru-buru mau kabur, tidak ada begitu banyak waktu basa-basi dengan wanita ini. Lebih baik segera pergi. Memangnya kalau tidak ada urusan apa-apa tidak boleh ngobrol. Sang wanita tersenyum dan memanggil, kakak ipar ketiga. Kakak ipar ketiga. Wajah Amandamu menegang, kamu adalah orang keluargamu. Dipanggil begini juga tidak benar. Kamu dan kakak ketigaku sudah cerai sejak lama. Aku tidak seharusnya memanggilmu kakak ipar ketiga. Setelah sang wanita selesai berkata, wanita itu berkata dengan tidak tulus, maaf ya, sudah terbiasa. Orang keluargamu, dan yang memanggil Rikimu dengan panggilan, kakak ketiga. Amandamu menatap wajah sang wanita dan mengucapkan satu nama, Clarissamo. Akhirnya mengingat namaku. Clarissamo menilai sambil mengitari Amandamu satu putaran, aku sudah sangat lama tidak melihatmu lagi. Di luar sana ada banyak rumor, juga ada yang bilang kamu sudah mati. Tidak disangka, aku hari ini malah bertemu denganmu. Amandamu tidak tahu rumor-rumor yang beredar di luar. Akhir-akhir ini terjadi terlalu banyak masalah. Pertama Rikimu yang hilang, dilanjutkan dengan Amandamu diculik oleh Mike Jiang dan terjadi kecelakaan, kemudian munculnya efek samping dari ledakan di pulau kecil waktu itu, setelah itu dia dijual oleh Charles Mo kepada Dodicie. Terjadi begitu banyak masalah, dan dia seperti kehilangan kontak dengan dunia ini. Dia tidak tahu apa yang terjadi di luar sana, dan juga tidak tahu bagaimana orang-orang bergosip tentangnya. Dia dan Clarissamo tidak dekat. Kesan yang paling mendalam bagi Amandamu adalah Clarissamo dan Emeline Qin merebut Irfansu. Aku masih ada urusan, pergi dulu ya. Setelah Amandamu selesai berkata, dia pun berjalan keluar. Namun dia malah ditangkap oleh Clarissamo,
jangan buru-buru pergi dong. Amanda Mu terpaksa menghentikan langkah kaki, menatap tangan Clarissa Mo yang menangkap tangannya dan berkata dengan wajah tidak sabar, Nona Mo, kita dulu juga tidak dekat. Aku percaya kamu tidak ada urusan penting denganku. Tapi aku sangat sibuk, aku masih harus melakukan banyak hal. Dan kakinya mulai kelelahan lagi. Bicara basa-basi dengan Clarissa Mo di sini, dia cepat atau lambat tidak dapat menahan lagi. Setelah menggabungkan wajah dan ingatan tentang Clarissa Mo, Amanda Mu juga perlahan-lahan mengingat kenangan lain yang berhubungan dengan Clarissa Mo. Dulu, ketika dia pertama kali pergi ke keluarga Mo bersama Ricky Mo, Clarissa Mo menganggapnya sebagai pelayan. Kemudian setelah mengetahui dia adalah istri Ricky Mo, Clarissa Mo sengaja bersikap baik padanya, tapi malah bertemu dengan Emeline Qin dan bertengkar. Kemudian terjadi masalah kakek Ricky Mo, dan orang-orang keluarga Mo mengira ada hubungannya dengan Amanda Mu. Clarissa Mo juga menambah fitnah tentangnya. Orang seperti Clarissa Mo, sebaiknya dijauhi. Ada apa? Clarissa Mo melihat Amanda Mu seperti sangat buru-buru pergi. Semakin Amanda Mu ingin pergi, semakin Clarissa Mo tidak membiarkannya pergi. Selanjutnya bab 1101 aku akan mengurus masalah ini.